Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 sampai dengan 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini." Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel mati. Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya ular-ular ini disingkirkannya dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tapi melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tambaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seseorang dipagut ular tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Sahabat Alkitab, banyak orang Kristen yang sangat akrab dengan kalimat dalam Yohanes 3 ayat 16, yakni ketika Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Namun, beda halnya dengan dua ayat sebelumnya yang juga cukup menimbulkan kontroversi. Pada ayat 14 sampai 15, Yesus membandingkan dirinya dengan ular yang dibuat Musa di padang gurun, seperti yang tertera pada bacaan firman Tuhan hari ini. Lantas, apa maksudnya dari perkataan Yesus tersebut? Dan mengapa narasi mengenai ular tembaga dalam kisah perjalanan bangsa Israel menjadi penting untuk dimaknai pada hari Minggu Prapaskah keempat ini? Kita perlu memahami bahwa citra ular di dalam Alkitab maraknya dipahami oleh banyak orang sebagai simbol dari kuasa jahat, seperti yang muncul dalam kisah penciptaan. Padahal, bangsa Israel yang juga menjadi bagian dari kebudayaan Semitik memiliki pandangan mengenai ular yang juga dipahami sebagai simbol dari kesuburan, hidup, dan transformasi. Bahkan, bangsa Mesir pun memandang ular sebagai simbol dari perlindungan. Itulah mengapa kisah pada saat pertarungan antara ular milik Fir'aun dan ular milik Musa menjadi penegasan mengenai otoritas Tuhan sebagai pelindung mutlak dan pelindung yang sejati. Selain dari latar belakang pandangan kultur mengenai ular yang sudah dijelaskan tadi, keberadaan ular tembaga pada Bilangan 21 juga memiliki nilai teologis yang sangat melekat pada kehidupan bangsa Israel kuno yang juga diwarisi oleh Yesus Kristus. Ular tembaga itu menjadi simbol atas kuasa dan perlindungan Tuhan, sekaligus menjadi cermin bagi orang Israel yang telah berdosa kepada Tuhan. Pada saat mereka menengok kepada ular tersebut, hal ini bukanlah dimaksudkan mereka menyembah atau memohonkan keselamatan darinya, melainkan menjadi momen evaluasi iman yang menyingkapkan segala keberdosaan mereka di hadapan Tuhan. Namun, perkataan Yesus pada Yohanes 3 ayat 14 dan 15 tidaklah menjadikan Yesus sekedar sebagai simbol, melainkan ia adalah keselamatan itu sendiri. Perkataan itu
sekaligus menjadi nubuatannya mengenai momen penyalibannya untuk menyelamatkan manusia keluar dari jerat dosa. Artinya, setiap orang yang memandang kepada Sang Anak Manusia yang digantung itu pun merupakan seruan pertobatan yang disertai dengan kesediaan diri untuk menyingkapkan dan melepaskan diri dari segala keberdosaan. Sahabat Alkitab, proses memandang ular tembaga itu pun menjadi kesempatan yang Tuhan berikan agar mereka lepas dari maut yang siap menerkam mereka. Sangat besar untuk diyakini bahwa pada saat mereka memandang ular tembaga tersebut, momen itu menjadi hal yang sangat berharga untuk mereka gapai dengan mengarahkan hati kepada Tuhan dan melepaskan diri dari segala keberdosaan. Sekarang, kita pun diajak untuk sungguh-sungguh mengarahkan diri kepada Sang Anak Manusia yang tergantung demi menebus kita dari segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Persoalannya sekarang adalah, apakah kita sudah memandang tinggi nilai dari kesempatan ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat? Apakah kita sudah berani untuk menghadapi godaan dosa yang berusaha menjerat kita kembali dan bersedia untuk meninggalkan segala kenikmatan yang disediakan olehnya? Ingatlah bahwa pertobatan merupakan momen berharga yang semestinya kita jalani secara sangat personal dengan penuh keintiman dan komitmen di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Kami bersyukur atas kesempatan untuk memandang kepada Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa yang telah kami perbuat, dan berikanlah kami keberanian serta kekuatan untuk kami dapat bertobat sepenuh hati kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar dapat menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, menjauhi segala godaan dosa, dan mengikuti jalan-Mu dengan setia. Kiranya pertobatan ini juga dapat menjadi momen yang berharga di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.